Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mulai lagi yaitu pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo ketua kelasnya. Siap, gerak. Pada merah putih. Hormat, gerak. Gerak. Posisi berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Ya, selamat pagi juga. Alhamdulillah. Setelah berdoa, kita membaca Al-Fatihah dulu bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian kita membaca surat pendek, yaitu surat Anas. Kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap anak kita, maka kita menyanyikan lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Kita mulai. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya anak-anak, saya absen dulu. Siapa yang tidak masuk? Oh, berarti ada 2 orang atau 2 anak yang tidak masuk. 1. Nomor absen 1 adalah Amir. 2, Alfian. Sudah tidak? Alfian? Ya. Kemudian Bintang. Masuk. Kelvin. Kemudian Chandra masuk. Sebelumnya Pak Guru mau tanya, di rumah kalian sering membaca Al-Quran tidak? Sering. Kemudian kita juga harus sering ibadah.
Ibadah harus kita laksanakan semuanya. Kemudian siapa yang di sini sudah bisa membaca Al-Quran, adakah? Ya, alhamdulillah Ata juga ada. Kemudian untuk selanjutnya, apakah kalian kita materi pada pagi hari ini yaitu bab 1 tentang apa? Tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 tentang apa kemarin? Kandungan, isi kandungan. Nah, kemarin itu kita sudah mempelajari tentang cara bagaimana kita membaca Al-Quran dengan benar. Itu pelajaran kemarin. Sekarang kita mulai lagi membahas materi yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini kita bahas yaitu tentang isi kandungan atau pokok kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang bisa mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13? Nah, siapa yang berani membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dan artinya? Nah, kemarin sudah ada yang maju. Sekarang kalau kemarin itu kita membaca surat Al-Hujuratnya, sekarang kita membaca artinya. Siapa yang berani maju? Nah, namanya siapa? Azel. Ya, Azel. Terima kasih Azel, maju untuk membacakan arti dari surat Al-Hujurat ayat 13. Yuk dimulai. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari orang yang paling Takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, terima kasih kepada Azel. Sebelumnya tepuk tangan kepada Azel. Atas keberaniannya Azel, bukan hanya bisa membaca, tapi yang penting berani maju dulu. Nah, ini ada hadiah buat Azel. Reward nih. Ada uang buat jajan. Ya, terima kasih juga. Untuk selanjutnya, karena kita sudah ada yang maju. Nah, selanjutnya di sini yaitu isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Satu apa itu? Ayat ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari Ayat ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari suatu keturunan yakni Nabi Adam dan Hawa. Kalian tahu tidak siapa manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Adam. Allah menciptakan 3 makhluk. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian setan diciptakan dari api neraka. Betul. Kemudian yang terakhir adalah manusia. Siapa itu? Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam itu dimasukkan ke surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi larangan kepada Nabi Adam dan Hawa. Larangannya apa? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu tak beri ribet lagi. Nah, ini 7 jari tapi larangannya adalah mendekati buah koldi atau memakannya. Setan itu sudah berjanji kepada Allah akan menggoda manusia dari Nabi Adam sampai keturunannya. Ayo Nabi Adam untuk mendekati atau memakan buah koldi. Nah, Allah Subhanahu wa taala murka dan mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa karena melanggar larangan
Allah. Kemudian dilempar di bumi. Setelah itu, kita pernikahan antara kedua anaknya menghasilkan anak lagi terus sampai banyak sekali sampai pada kita. Jadi kita itu adalah saudara. Jadi kita harus bisa saling membantu. Tidak boleh saling menghina. Yang kedua, isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Apa itu? Keragaman adalah sunatullah karena Allah menjadikan berkembang sehingga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, keragaman adalah sunatullah. Keragaman adalah sunatullah karena Allah menjadikan berkembang sehingga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Perbedaan itu tidak boleh dijadikan perselisihan seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang isi kandungan. Yang ketiga apa? Keragaman bukanlah untuk berpecah belah dan saling memusuhi, tetapi untuk saling mengenal dan saling memberikan manfaat. Ada pertanyaan tentang isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13? Ayo, silahkan. Saya Pak, Ya. bolehkah kita ikut merayakan Natal? Bolehkah kita ikut merayakan hari Natal? Tidak. Oh, tidak boleh. Tapi kita boleh mengucapkan boleh. Seperti dalam surat Al-Kafirun ayat 13. Ayat 13. Nih yang sudah saya tuliskan. Lakum dinukum wal yadin. Apa artinya? Siapa yang bisa tawa hadiah? Sik ngatur sik. Kowe kamu sudah. Ya kamu sekarang. Untukku agamaku, untukmu agamamu. Agamamu. Betul. Namanya siapa? Danu. Nih ada riwet. Ya, nanti ditabung, dikumpulkan untuk beli mobil. Ya, sip. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ada juga riwetnya, sing tekok tentang materi kita, tapi pertanyaannya harus sesuai dengan materi. Lakum dinukum wal yadin, surat Al-Kafirun ayat yang terakhir. Untukku agamaku, untukmu agamamu. Kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai, toleransi beragama. Dalam hal sosial, dalam hal bergotong royong harus saling menghargai. Tetapi dalam hal tauhid, dalam hal agama kita tidak boleh bekerja sama. Kita tidak boleh bergantian menyembah Allah atau menyembah sesembahan orang-orang kafir. Kita harus yakin Tuhan kita adalah satu. Ya, Tuhan adalah satu. Baik anak-anak, ini selanjutnya kalian tulis yaitu surat Al-Kafirun ayat yang terakhir. Ini adalah merupakan perintah untuk saling menghormati, saling menghargai terhadap sesama, terutama antar pemeluk, itu beda agama. Sekarang kalian tulis, saya lihat tulisannya bagaimana. Ya, bagus. Lumayan ini. Sip. Terus selanjutnya, materi yang akan datang, kita akan mencoba nanti anak-anak maju menyampaikan bagaimana kalian sudah belajar di rumah, bisa mengartikan, bisa menjelaskan secara singkat isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, untuk lebih semangat lagi supaya kita dalam belajar, kita break dulu, yaitu
Wah, tepuk anak soleh. Sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, kafir, no. Yes, bagus. Karena sudah waktunya habis, kita lanjutkan minggu depan. Kemudian ini kita sebelum saya akhiri, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru, nanti saya beri hadiah. Sebutkan isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang bisa? Nah, siapa yang bisa? Atau dicari. Bagus, nama siapa? Kanu, ya. Silakan. Ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari satu keturunan, yakni Nabi Adam dan yang kedua, keragaman adalah sunatullah karena Allah menjadikan manusia. Yang terakhir adalah bahwa semua manusia itu di mata Allah itu sama, yang membedakan adalah ketakwanya. Maka dari itu kalian harus meningkatkan yaitu ibadah kalian. Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah amal perbuatan kita. Terus selanjutnya kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketuanya. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang saya ingatkan PR-nya di rumah mempelajari isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti kalian terangkan menurut pemikiran kalian atau versi kalian sendiri. Siap? Siap. Ya, silahkan boleh pulang.